Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini hingga malam ini. Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali beribadah doa malam bersama saudara-saudara seiman kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami mohon urapan-Mu sehingga ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan, karena kesungguhan hati kami di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan akan ambil pucuk pimpinan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 871, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Tuhan Yesus saja yang ada dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh selalu rindu menanti kehadiran Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku
Ampuni setiap hati kami, ampuni setiap pelanggaran kami, Yesus. Layakkan kami memuji-Mu, layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap hati kami Engkau yang menjamah, kuasai hati kami Yesus, kuasai pemikiran kami, biar kami hanya tertuju padamu, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami semuanya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah
Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berkati kami Tuhan, haleluya Yesus. Engkau melihat kesungguhan hati kami. Engkau yang menilik setiap hidup kami. Biar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita mau berdoa terus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik jam-jam ibadah yang ada yang masih dialihkan di ibadah doa malam seperti pada malam hari ini secara online, baik ibadah PA yang sudah dibuka kembali, ibadah kaum muda remaja setiap hari Sabtu, dan juga ibadah raya Minggu pagi jam 10 secara online juga. Biar kiranya tangan Tuhan yang turut campur untuk memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Banyak jemaat yang ambil bagian, baik yang di rumah. Kiranya Tuhan juga semakin mendekatkan mereka untuk membangun iman mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, pelayanan pujian, pelayan musik, tim doa kita, semua yang terlibat di dalam pelayanan, biar tali kasih Tuhan yang mengikat para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, sehingga boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan, kerja melayani Tuhan dengan bahu-membahu, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin berkembang, para pelayan-pelayan Tuhan boleh semakin setia di dalam melayani Tuhan. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta, biar tangan Tuhan yang melawat bangsa dan kota kita. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota, memberkati para TNI, Polri yang menjaga keamanan, juga mereka yang ada di dalam tenaga medis dan paramedis yang saat ini mereka semua berada di garda depan. Biar kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, marifat, memberikan kesehatan yang lebih sehingga mereka mampu segera menyelesaikan pandemi yang ada. Kita akan bersatu hati berdoa, dipersilakan Ibu Gembala memimpin doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis terus Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan kuduskan hati dan kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh layak untuk menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami mau menyerahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, GPPS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, mari Tuhan Kau mau menolong, biar pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju, semakin berkembang, baik dalam organisasi teristimewa, di dalam iman dan kerohanian kami, sehingga kehidupan iman kerohanian kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, remaja, kaum muda, Tuhan, juga wanita, pria, bahkan sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau memberkati, tambah-tambahkan iman kesetiaan kami, biar iman kami terus kami pelihara, kami pertahankan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan Kau terus memberkati anak-anak-Mu semuanya, anak-anak-Mu yang saat-saat ini juga mereka sekolah, juga di rumah, dan mereka juga anak-anak-Mu
yang bekerja, sebagian dari mereka ada yang gajinya dipangkas, ada yang tidak menerima gaji. Tuhan, mereka yang kehilangan mata pencarian, Tuhan tolong mereka berkati. Dan kami juga malam hari ini Tuhan bersatu hati berdoa untuk Bapak Suwarno yang sudah 1 minggu ini dalam keadaan sakit. Tuhan, yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit, tapi karena keadaan virus corona ini keluarga tidak menghendaki untuk dibawa ke rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan Kau menolong, imannya boleh terus hanya berpaut kepada Tuhan dan boleh mengikuti apa yang menjadi anjuran dokter. Minum obat yang teratur. Tuhan Kau jamah lambungnya sehingga Bapak Suwarno dapat untuk makan, supaya asupan makan dalam tubuhnya Tuhan dapat kuat kembali, karena kalau tidak makan pasti dalam kelemahan. Tuhan tolong kiranya melalui obat yang diminum, Tuhan Engkau anugerahi dengan kekuatan, kesehatan yang prima. Usia boleh semakin bertambah, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, Tuhan terus limpahkan, dan terlebih iman dan kesetiaannya boleh semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Keluarganya semua, istri, anak, menantu, Tuhan Kau juga memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan juga Tuhan menambah-nambahkan seluruh keluarga ini dengan kesehatan yang baik, supaya dengan kesehatan yang ada boleh dikembalikan untuk nama-Mu. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, mereka yang sakit di rumah, mungkin ada juga yang sakit di rumah sakit. Tuhan Kau menjamah, memberikan kesembuhan dengan segera. Tuhan, supaya dengan tubuhnya yang sehat boleh kami bawa untuk semakin setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu yang sudah mulai senja, usia semakin bertambah. Tuhan, biar Tuhan terus menambah-nambahkan kesehatannya, supaya dalam waktu-waktu yang sudah menuju tua boleh merasakan akan kasih sayang dan kemurahan Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para penatua diaken, PDT, PDM, PDP, Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang melayani musik, yang melayani pujian, yang melayani pemberitaan firman-Mu, penerima tamu, Tuhan juga tim doa, Tuhan satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami saling menguatkan, kami saling mendorong, saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain, untuk kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Engkau dengan hati yang lebih, bahkan dengan pimpinan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kesehatan Bapak Gembala juga Tuhan terus tambah-tambahkan, usia boleh semakin bertambah, kesehatan kekuatan dari Tuhan juga semakin dilimpahkan, visi-visi yang baru Tuhan, urapan yang baru Tuhan anugerahkan kepada Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala boleh mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman, untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Demikian juga Tuhan, kami serahkan untuk pemerintahan kami yang ada, Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat,
sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan, Engkau mau memberkati. Tuhan, Engkau anugerahi pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gerejamu dengan roh yang takut kepada Tuhan. Karena dengan takut kepada Tuhan, maka pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gerejamu, Tuhan juga takut untuk melakukan dosa, sehingga Tuhan, damai sejahtera boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, tolong kiranya dalam mengatasi pandemi corona ini kami serahkan dalam tangan-Mu, baik aparat pemerintah, baik untuk aparat kesehatan, Tuhan, aparat keamanan. Tuhan, Kau berkati, anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, kesehatan yang prima, hikmat pimpinan-Mu, sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang ada ini boleh Tuhan anugerahi dengan hikmat yang dari surga, sehingga dapat mengatasi akan virus corona ini, sehingga penyebarannya tidak semakin menjadi-jadi tapi bisa diputus sedemikian rupa. Tuhan, itulah kerinduan kami, dan Tuhan tolong kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan Tuhan. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan terlebih untuk masyarakat yang ada Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia, dan terlebih yang masyarakat yang ada di kota Lamongan, supaya boleh menjadi masyarakat yang taat, yang disiplin, yang patuh kepada anjuran pemerintah dan protokol kesehatan, supaya Tuhan, masyarakat khususnya di Lamongan, supaya penyakit virus corona ini tidak semakin bertambah-tambah, tapi dapat diatasi sedemikian rupa, dan masyarakat yang ada boleh merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena setiap kehendak-Mu itu yang terbaik untuk kami. Dan pada kesempatan malam hari ini, Tuhan, kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini terus menopang kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga dalam keadaan apapun kami tetap boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi semua yang ada di sekeliling kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dengan urapan yang baru kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja maupun saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu terus bekerja, dan kami semakin mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga janji-janji-Mu itu pasti tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita dapat kembali lagi untuk berdoa malam, terlebih saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tentunya kita mau membangun sesuatu hal yang berguna
sesuatu hal yang bermanfaat. Tentunya hal yang sia-sia dalam kehidupan ini harus kita tinggalkan atau kita hindari, karena yang namanya sia-sia, sesuatu hal yang sia-sia itu tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Kalau sebuah adonan yang kita buat, kemudian kita memasaknya atau membuatnya terlalu lama sehingga mengakibatkan kosong atau hangus, maka kita membuat adonan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia karena adonannya tidak dapat kita nikmati karena kosong, dan tentunya akhirnya adonan itu kita buang. Demikian dalam kehidupan kita, janganlah membangun kehidupan yang sia-sia. Dalam Alkitab kita ada sebuah kitab yang dalam kitabnya itu menyampaikan tentang kesia-siaan, ya, yaitu dalam Pengkhotbah. Kita mau baca sebagai pembacaan kita pada malam hari ini, Pengkhotbah pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai dengan 14. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anak-anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Dalam kitab Pengkhotbah ini, kata yang sering diulang dalam kitab ini adalah sia-sia. Kesan pertama yang muncul kalau kita membaca kitab ini, seolah-olah kitab ini menyampaikan hal yang pesimis atau sikap yang pesimis dalam kehidupan. Namun sebenarnya Pengkhotbah sedang mempresentasikan sebuah fakta, yaitu kehidupan manusia di bawah matahari jika tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah ini banyak yang meyakini ditulis oleh Raja Salomo, ya, karena banyak mengungkapkan tentang hikmat. Di ayat yang ke-9 itu, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Kitab Pengkhotbah ditulis Salomo pada tahun-tahun akhir hidupnya. Pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, dan hidup memuaskan dirinya pada akhirnya membuat Salomo kecewa dengan kesenangan dan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Diyakini kitab ini ditulis oleh Salomo pada masa akhir hidupnya. Tentunya kita tahu bersama bagaimana kerajaan Salomo pada waktu itu begitu luar biasa.
Raja Salomo dikenal dengan hikmatnya yang begitu luar biasa, sehingga banyak bangsa-bangsa melihat Raja Salomo ini begitu kagum akan hikmat yang dimilikinya. Tetapi pada akhir hidupnya Salomo sadar yang sempat jatuh ke dalam dosa, menyembah berhala, bahwa semuanya itu sia-sia, segala hal yang dicapai, kuasa, hikmat, semuanya jika tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia, tidak memiliki makna. Kitab Pengkhotbah ini mencatat renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan usaha menemukan kebahagiaan hidup terlepas dari Allah dan firman-Nya. Salomo telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, kebenaran, dan kesenangan, semua secara melimpah. Ya. Tuhan memberkati sedemikian rupa, tetapi Salomo sempat jatuh, ya, menyembah berhala, jatuh ke dalam dosa. Terkadang kita pun sebagai manusia demikian. Pada awalnya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, kita merendahkan diri sedemikian rupa. Ketika kita belum punya apa-apa, kita berharap sungguh-sungguh. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tetapi ketika kita telah mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, seringkali kita bertingkah seperti Salomo, ya. Kita melupakan Tuhan, mengandalkan kekuatan diri sendiri, menganggap keberhasilan itu adalah kemampuan dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak lagi mengingat akan Tuhan, kita tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melupakan waktu saat itu kita bersama Tuhan. Akhirnya kita melakukan kehidupan kesenangan, seharusnya kehidupan daging harus kita salibkan, harus kita tanggalkan. Oleh karena kita menginginkan kesenangan pribadi, kita melakukan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang daging, hawa nafsu dan lain sebagainya, sehingga hal itu sungguh merupakan hal yang sia-sia dalam kehidupan ini. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Kata-kata berhikmat tentang kebenaran yang berasal dari gembala ilahi itu bertindak sebagai kusa. Kusa yaitu tongkat yang ujungnya diberi berkait untuk mengemudikan gajah. Kusa ini yang menyodok kita di jalan yang benar, yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar, ya. Tongkat yang mengingatkan untuk selalu berjalan di dalam jalan yang benar. Yang kedua, bertindak sebagai paku untuk mengamankan kebenaran di dalam pikiran kita, ya. Kalau kita memakukan paku di tembok, ya, paku itu akan tertancap, ya, dapat menaruh dinding, foto dan lain sebagainya. Maksudnya hiasan dinding, ya, hiasan dinding, jam dinding, foto dan lain sebagainya. Demikian juga kata-kata berhikmat itu akan tertancap dalam pikiran kita tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Firman Allah dengan demikian jauh lebih berharga daripada semua kitab hikmat karya manusia.
Kemudian di ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya. Semua capaian yang manusia telah capai, kalau tanpa disertai hidup takut akan Allah adalah sebuah kesia-siaan. Karena hidup takut akan Allah itu akan mendatangkan kita atau membawa kita mendekat kepada Tuhan, menyembah kepadanya dan menghormatinya. Jadi kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, tentu kehidupan kita akan semakin menjauh daripada Tuhan. Kita tidak akan hidup dalam pertobatan, karena hidup dalam pertobatan itu harus didasari dengan hidup takut akan Tuhan. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Inilah yang harus kita kerjakan. Berkaryalah dalam dunia ini, berprestasilah, lakukanlah semuanya yang baik, ya, yang disertai dengan hidup takut akan Allah. Kalau tanpa hidup takut akan Allah, maka kehidupan kita akan dibawa kepada hal-hal yang negatif. Ya. Kita akan menjadi orang yang suka berpesta pora, mabuk-mabukan, orang yang menyombongkan diri, orang yang suka bermain perempuan dan lain sebagainya. Hawa nafsu yang dikedepankan kalau kita membangun kehormatan tidak didasari dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mendasarinya dengan hidup takut akan Tuhan, maka kehormatan kita akan berdiri kokoh, maka kita akan mendapatkan kemurahan demi kemurahan Tuhan, dan kita juga akan mendapatkan sesuatu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi hidup yang bermakna. Jadi mari hidupilah hidup ini dengan hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi kita harus tetap lurus ke depan, ya, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Di ayat yang ke-14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini hidup takut akan Tuhan supaya kita dapat mempertanggungjawabkan ke pengadilan, karena semua orang akan dibawa ke pengadilan Allah yang adil, ya. Perbuatan apapun, entah itu baik, entah itu jahat, ya. Setiap perbuatan kita akan diadili oleh Allah. Jadi mari kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya. Dua hal ini sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Takut akan Tuhan membawa kita mendekat kepada Tuhan, membuat diri kita sujud menyembah di bawah kakinya dan menghormatinya. Kemudian kita wujudkan sikap taat kepada perintah Tuhan. Bukti nyata bahwa kita hidup takut akan Tuhan adalah mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak sampai ditolak oleh Tuhan, ya. Sehingga kita benar-benar berfungsi menjadi garam dan terang dunia, sehingga hidup kita tidak menjadi suam-suam kuku, tetapi benar-benar bermanfaat bagi
orang sekitar kita, membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup ini tidak sia-sia. Kalau kita membangun kehormatan, membangun kekayaan, itu semuanya sementara. Ya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Ya. Firman Tuhan mengatakan 70 sampai 80 tahun. Itu pun kalau kuat. Ya. Kebanyakan saat ini ya kata-kata yang masih umur 50, 60 sudah berangkat, ya, sudah mendapat titel ALM, almarhum. Ya. Kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada ini dengan hidup takut akan Tuhan, dengan mentaati kebenaran firman Tuhan, maka Matius 7 ayat yang ke-21 ya, hanyalah engkau pembuat kejahatan. 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian pembuat kejahatan, tetapi mari kalau kita sampai masuk pada golongan ini, tentu hidup kita sia-sia. Hidup di dunia sudah sengsara, penuh penderitaan, pada akhirnya kita mati dan masuk neraka, mendapatkan penderitaan yang kekal. Ya, tentu kehidupan yang sia-sia, yang tidak berguna. Tetapi mari kita maknai hidup ini dengan hidup takut akan Tuhan, dengan melakukan perintah-perintahnya, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapatkan sukacita yang sejati, mendapatkan damai Tuhan, dan kita boleh dikatakan orang yang berbahagia. Jika ingin hidup bermakna, jadikanlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun juga kita mau menghidupi firman Tuhan supaya tidak berakhir dengan kesia-siaan. Biarlah pengalaman dari penulis pengkhotbah ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita dibodohi oleh iblis, ya, disesatkan oleh iblis, ya, bahwa tujuan akhir kita hanya pada sampai kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan yang tinggi. Ya. Kalau fokus kita hanya itu, ya tentunya kita akan hidup ini akan menjadi sia-sia. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan kita dibukakan, kita dijelikkan bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilandasi dengan sikap hidup takut akan Tuhan. Karena dengan sikap hidup takut akan Tuhan membawa kita dekat kepada Tuhan, membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyembahnya, menghormatinya, sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu benar-benar kita taati, kita lakukan dalam kehidupan ini. Semua dapat kita kerjakan, tetapi yang kita prioritaskan adalah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ya. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan, tetapi
kita harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, ya, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi larangannya janganlah kita langgar, ya. Janganlah kita melihat pelanggaran itu sebagai kenikmatan, sebagai sesuatu hal yang indah dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kita, janganlah kita pernah menyentuhnya sama sekali. Tetapi kita mau mentaatinya untuk tidak melakukan setiap larangan yang Tuhan larang dalam hidup ini. Setiap Tuhan yang perintahkan, mari kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Menguduskan hari Sabat, ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, membangun iman dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita benar-benar bermanfaat, benar-benar bermakna dalam kehidupan ini, bernilai, tidak menjadi sia-sia. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Sebagai ayat yang terakhir dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya memperoleh segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini? Apa itu kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, prestasi, apabila orang itu mati tidak menikmati kekayaannya, atau mengumpulkan sejumlah harta duniawi untuk beberapa tahun yang singkat, apabila itu berarti kehilangan hidup yang kekal. Mari kita memperhatikan kehidupan kerohanian kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, karena sungguh surga dan neraka itu ada dipersiapkan untuk kita, bagi kita yang setia kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Surgalah yang akan menjadi bagian kita. Tetapi bagi kita yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak hidup dalam takut akan Tuhan, tidak melakukan perintahnya, maka nerakalah yang akan bagian dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan penghukuman yang kekal, maka sia-sialah kehidupan ini. Mari pada malam hari ini kita bersyukur telah diingatkan untuk kembali membangun hidup takut akan Tuhan dan taat kepada perintahnya. Karena semua kehidupan nanti akan diserahkan kepada pengadilan yang adil, ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Apapun yang tersembunyi dalam kehidupan kita, entah itu baik, entah itu jahat, nanti kita akan diperhadapkan pengadilan Tuhan. Kalau kita membangun hidup takut akan Tuhan dan taat kepada perintahnya, maka kita sungguh akan bersuka cita. Kita tidak takut menghadapi pengadilan Tuhan, karena kita telah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan kita bersama untuk kembali hidup takut akan Tuhan dan taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami berdoa malam, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan berkat yang sama. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Prestasi,
hal-hal yang baik yang kami terima dalam dunia ini, tidaklah kami bawa hal-hal yang di dunia ini, hal-hal yang fana, yang sementara, tetapi kehidupan iman kami, kehidupan kami yang takut akan Tuhan ini, yang akan membawa kami kepada kekekalan surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa, memang berat dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami bersama, sehingga kami tetap menjaga kehidupan kami, kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan kesucian hidup kami, kemuliaan hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar menyenangkan hati-Mu Bapa. Hidup kami benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang dunia dimanapun kami berada, sehingga Tuhan terang-Mu, kesaksian hidup dapat kami tampilkan dalam kehidupan kami, dan nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan hikmat pengertian bagi kami bersama, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau mau memberkati kami semuanya dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, semuanya Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Kita akan kembali mengikuti ibadah doa malam pada besok hari jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.